Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fisudin Akso Triastowo dengan NIM 24964155. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori semiotika menurut beberapa tokoh. Yang pertama ada semiotika menurut Charles Sanders Peirce. Menurut teori semiotika Charles Sanders Peirce, semiotika didasarkan pada logika, karena logika mempelajari bagaimana orang bernalar, sedangkan penalaran menurut Peirce dilakukan melalui tanda-tanda. Tanda-tanda ini menurut Peirce memungkinkan kita berpikir, berhubungan dengan orang lain, dan memberi makna pada apa yang ditampilkan oleh alam semesta. Dalam hal ini, manusia mempunyai keanekaragaman akan tanda-tanda dalam berbagai aspek di kehidupannya, di mana tanda linguistik menjadi salah satu yang terpenting. Dalam teori semiotika ini, fungsi dan kegunaan dari suatu tanda itulah yang menjadi pusat perhatian. Tanda sebagai suatu alat komunikasi merupakan hal yang teramat penting dalam berbagai kondisinya, serta dapat dimanfaatkan dalam berbagai aspek komunikasi. Peirce menaruh perhatian lebih pada tanda linguistik yang menurutnya sangat penting. Menurutnya setiap tanda secara umum berlaku juga pada tanda linguistik, tapi belum tentu tanda linguistik berlaku pula untuk tanda lainnya. Menurut Peirce, tanda-tanda berkaitan dengan objek-objek yang menyerupainya. Keberadaannya memiliki hubungan sebab akibat dengan tanda-tanda atau karena ikatan konvensional dengan tanda-tanda tersebut. Oleh karenanya, tanda linguistik ini dalam teori Peirce suatu hal yang penting, namun bukan berarti satu-satunya yang terpenting. Berbagai tanda yang terujat dengan objek-objeknya menjadi suatu bahasan yang umum, sebagaimana ingin diungkapkan Peirce dalam teorinya ini, bahwa berbagai tanda-tanda yang diciptakan manusia dalam rangka untuk berkomunikasi merupakan representasi atas bahasa linguistik atau tanda linguistik yang berlaku secara umum. Teori semiotika Peirce merupakan ilmu atau metode analisis yang membahas mengenai sistem tanda. Tanda yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang terlihat merujuk pada sesuatu dan mampu mewakili relasi antara tanda dengan penerima tanda yang bersifat representatif hingga mengarah pada interpretasi. Contoh kasus yaitu sebuah gambar botol minuman dengan tetesan air yang segar. Produk minuman itu sendiri misalnya air mineral atau soda. Konsumen yang melihat iklan ini mengaitkan gambar botol dengan kesegaran dan rasa menyegarkan yang dirasakan ketika meminum produk tersebut. Peirce membagi sistem tanda menjadi 3 unsur yang telah dimuat dalam teori segitiga, yaitu tanda, signin, acuan tanda objek, dan penggunaan tanda interpretan. Tanda sign atau representamen terdapat hubungan triadik di dalamnya berupa ground, objek, atau interpretan. Oleh karena itu, Peirce membagi tanda menjadi 3, yaitu 1. Kualisin merupakan kualitas pada sebuah tanda sebagai contoh kata-kata kasar, keras, merdu, dan lain-lain. 2. Signisin merupakan benda yang benar-benar ada dan terjadi atau sebuah peristiwa yang ada pada sebuah tanda. Yang ketiga, legisin merupakan norma yang terkandung oleh tanda. Berdasarkan objeknya, Peirce membagi tanda menjadi 3, yaitu 1. Icon merupakan hubungan antara tanda dan objek atau acuan yang sifatnya mirip, misalnya potret dan peta. Yang kedua, indeks merupakan tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara tanda dan pertanda yang sifatnya berdasar pada hubungan sebab akibat atau tanda yang acuannya pada kenyataan. Yang ketiga ada simbol, merupakan tanda yang merujuk pada hubungan alamiah antara penanda dengan pertandanya yang sifatnya semena-mena. Peirce juga membagi interpretan tanda signin representamen menjadi 3, yaitu 1. Rihme merupakan tanda yang memungkinkan seseorang untuk menafsirkan berdasarkan pilihannya. Yang kedua, Daisenshin merupakan tanda yang sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, argumen merupakan tanda yang langsung memberikan alasan.
Dengan mempelajari teori semiotika ini, kita memperoleh banyak hal baru. Sebagaimana pembelajar komunikasi, ternyata tanda juga dapat menjadi alat dalam berkomunikasi. Tanda ternyata juga memiliki makna yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Mempelajari teori semiotika ini akan memantapkan keilmuan kita bahwasanya tanda dan berbagai implementasi secara praktis dapat diaplikasikan dalam berbagai hal di kehidupan manusia. Teori semiotika yang kedua ada Ferdinand de Saussure. Beliau memaparkan semiotika di dalam Course in General Linguistics sebagai ilmu yang mengkaji tentang peran tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial. Implisit dari definisi tersebut adalah sebuah relasi, bahwa jika tanda merupakan bagian kehidupan sosial yang berlaku, ada sistem tanda, signin system, dan ada sistem sosial, social system, yang keduanya saling berkaitan. Dalam hal ini, Saussure berbicara mengenai konvensi sosial atau social convention yang mengatur penggunaan tanda secara sosial, yaitu pemilihan, pengkombinasian, dan penggunaan tanda-tanda dengan cara tertentu sehingga ia mempunyai makna dan nilai sosial. Pemikiran Saussure tentang semiotika menekankan bahwa bahasa berfungsi sebagai sistem tanda yang saling berhubungan, di mana makna dibentuk oleh perbedaan dan hubungan antara tanda. Konsep-konsep utamanya seperti tanda signin, penanda signifier, dan petanda signifid. Arbitrariness of the scene, serta language dan parole, memberikan dasar teori bagi pemahaman bagaimana komunikasi berfungsi dalam masyarakat. Selain itu, Saussure juga memperkenalkan ide bahwa makna dalam bahasa bersifat konvensional dan tergantung pada struktur sosial dan budaya yang ada. Model teori semiotika Ferdinand de Saussure berfokus pada tanda dan hubungan antar elemen dalam sistem bahasa. Saussure memperkenalkan konsep-konsep dasar yang membentuk kerangka teori semiotikanya. Contoh kasus untuk teori semiotika Ferdinand de Saussure yaitu ada sebuah gambar mobil mewah dan latar belakang alam yang indah digunakan untuk menggambarkan kesan elegan dan status sosial. Dalam hal ini, gambar mobil dan latar belakang yang digunakan adalah signifier, sementara kesan kemewahan, status sosial, dan keberhasilan yang ditampilkan adalah signifid. Dimuat dalam bukunya Cours de Linguistique Générale, Ferdinand de Saussure mengemukakan penandaan atau pandangan atau pikirannya yang mencakup 4 hal. Yang pertama yaitu telaah sinkronik dan diakronik. Telaah bahasa secara sinkronik adalah mempelajari suatu bahasa pada suatu kurun waktu tertentu saja, misalnya mempelajari bahasa Indonesia yang digunakan pada masa tahun 50-an. Telaah bahasa secara diakronik adalah telaah bahasa digunakan oleh penuturnya. Telaah bahasa secara diakronik lebih rumit dibandingkan telaah bahasa secara sinkronik. Selama ini telaah bahasa dilakukan secara diakronik, oleh karena itu telaah bahasa secara sinkronik merupakan sumbangan pemikiran terbesar dari Ferdinand de Saussure untuk mengkaji pemberian bahasa tanpa melihat sejarah bahasa itu. Yang kedua ada perbedaan language dan parole. Language adalah keseluruhan sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi verbal antara para anggota suatu masyarakat bahasa. Sifatnya abstrak. Parole adalah pemakaian atau relasi language oleh masing-masing anggota masyarakat bahasa. Sifatnya konkret. Parole merupakan realitas fisik yang berbeda antara penutur yang atur dengan penutur lain. Parole disebut juga ideolek kalau dikaji dalam kajian sosiolinguistik sekarang. Language merupakan objek kajian linguistik. Penyelidikan language dilakukan melalui parole karena parole itulah wujud bahasa konkret yang dapat diamati dan diteliti. Yang ketiga ada perbedaan dan signifi. Ferdinand de Saussure menyatakan bahwa setiap tanda linguistik dibentuk oleh 2 komponen yang tidak terpisahkan, yaitu signifian dan signifi. Signifian adalah citra bunyi atau kesan psikologis bunyi yang timbul dalam pikiran kita. Signifi adalah pengertian atau kesan makna yang ada di dalam pikiran kita. Signi sama dengan kata, signifi sama dengan makna, dan signifian merupakan satu kesatuan yang berhubungan erat satu sama lain. Misalnya untuk kata signi
pohon. Di otak kita sudah terbayang signifi bahwa pohon adalah tumbuhan yang mempunyai daun yang lebat. Benda yang mempunyai ciri kesan makna seperti itu menurut konvensi dalam masyarakat disebut pohon dengan urutan fonmen POHON. Kesimpulan dari semiotika Ferdinand de Saussure yaitu landasan penting dalam memahami tanda bahasa dan makna di dalamnya. Teori-teori yang oleh Saussure usulkan seperti konsep tanda linguistik, arbitraritas tanda, perbedaan antara bahasa dan paralel, serta sintakma dan paradigma telah membawa dampak besar dalam bidang linguistik dan disiplin ilmu lainnya. Penggunaan pendekatan ilmiah dalam memahami tanda bahasa telah menginspirasi banyak penelitian lanjutan dan pengembangan teori-teori yang relevan dengan dunia yang terus berkembang ini. Teori yang ketiga yaitu ada linguistik struktural Roman Jakobson. Secara umum, teori semiotika Jakobson menyarankan bahwa komunikasi tidak hanya melibatkan pengirim pesan dari satu pihak ke pihak lain, tetapi juga mencakup berbagai fungsi yang saling berinteraksi dalam proses tersebut. Jakobson mengembangkan model komunikasi linguistik yang berfokus pada 6 fungsi utama bahasa. Fungsi-fungsi ini menggambarkan berbagai aspek komunikasi yang berbeda, seperti bagaimana pesan dikodekan dan diterima dan bagaimana makna disampaikan. Teori semiotika Roman Jakobson yang dikembangkan pada abad 20 berfokus pada analisis bahasa dan komunikasi dalam konteks komunikasi verbal maupun non-verbal. Jakobson merupakan tokoh utama dalam aliran strukturalisme dan teori semiotikanya memperluas pemahaman tentang bagaimana tanda berfungsi dalam komunikasi. Dalam karyanya, Jakobson mengemukakan sejumlah konsep penting yang menjelaskan peran berbagai elemen dalam proses komunikasi, menggambarkan bagaimana pesan disampaikan dalam komunikasi verbal atau non-verbal, dan memperkenalkan konsep tentang 6 elemen utama yang saling berhubungan dalam proses komunikasi. Jakobson memperkenalkan model komunikasi 6 unsur yang melibatkan pengirim, penerima, pesan, saluran komunikasi, kode, dan konteks. Contoh kasusnya yaitu addresser, mengirimkan message kepada addresser. Agar dapat terjalin komunikasi, pesan memerlukan konteks yang dapat address diterima. Pesan tersebut diwadahi oleh sebuah kode secara lisan atau tidak. Kemudian suatu konteks antara addresser dan address memungkinkan keduanya berkomunikasi. Faktor bahasa Roman Jakobson. Yang pertama, faktor pengirim, addresser. Faktor ini merujuk pada seseorang yang berusaha menyampaikan gagasan atau pesan kepada penerima. Oleh karena itu, pengirim berperan sebagai subjek aktif dan proses komunikasi. Yang kedua, ada faktor penerima, addressee. Selanjutnya, faktor penerima merupakan pihak yang menjadi sasaran oleh pengirim, biasa berupa pembaca, pendengar, atau khalayak sebagai objek penerima pesan. Yang ketiga ada faktor konteks. Konteks adalah faktor yang memungkinkan penerima memahami amanat yang pengirim sampaikan. Oleh karenanya, konteks ini bisa mencakup berbagai hal seperti latar belakang, situasi, atau kondisi yang mempengaruhi komunikasi dalam skema Roman Jakobson. Yang keempat ada faktor message. Faktor ini merupakan isi pesan atau gagasan yang hendak pengirim sampaikan kepada penerima. Hasilnya amanat ini menjadi inti dari komunikasi yang ingin disampaikan. Yang kelima ada faktor kontak. Kontak menjadi hal yang penting dalam memahami sebuah pesan. Untuk dapat berkomunikasi, penyampaian pesan harus menghubungkan ujaran dalam hal yang menarik, baik secara lisan maupun non-lisan. Yang keenam ada faktor kode. Kode merujuk pada sistem atau bentuk ujaran dari pengirim yang harus penerima pesan atau target pahami dalam skema bahasa. Setiap faktor dalam komunikasi bahasa saling berhubungan dan menghasilkan fungsi-fungsi bahasa yang berbeda. Menurut Jakobson, dominasi salah satu faktor akan melahirkan fungsi bahasa tertentu dalam komunikasi. Berikut ada 6 fungsi bahasa yang Jakobson kemukakan. Yang pertama ada fungsi referensial, semiotika Roman Jakobson. Fungsi ini terjadi ketika komunikasi banyak diisi oleh informasi tentang acuan dan referen.
Kemudian komunikasi dengan fungsi referensial banyak menjelaskan peristiwa dan keadaan tertentu. Yang kedua ada fungsi emotif. Fungsi ini muncul ketika peristiwa komunikasi didominasi oleh ekspresi pengirim yang menunjukkan perasaan atau hal-hal yang berkaitan dengan pribadi pembicara. Yang ketiga ada fungsi konatif. Ini terjadi ketika peristiwa komunikasi didominasi oleh upaya pengirim untuk mempengaruhi atau mengubah pikiran perilaku penerima pesan. Contoh dari fungsi konatif adalah kalimat perintah seperti minum yang mengharapkan penerima akan melakukan sesuatu. Yang ketiga ada fungsi fatis, menekankan pada bagaimana sebuah komunikasi dibangun, termasuk cara memulai, menjaga alur, dan mengakhiri komunikasi. Kemudian fungsi ini juga digunakan untuk menarik perhatian lawan bicara atau mempertahankan perhatian lawan bicara. Yang keenam ada fungsi puitik. Fungsi puitik muncul ketika pesan berfokus pada bentuk atau gaya penyampaian pesan. Oleh karena itu, fungsi semiotika Roman Jakobson ini dominan dalam pemakaian bahasa sastra, di mana pemilihan diksi dan gaya bahasa menjadi perhatian utama. Yang keenam ada fungsi metalingual. Fungsi ini menekankan pada kode bahasa itu sendiri, kemudian hal tersebut muncul ketika komunikasi membahas atau menjelaskan penggunaan bahasa untuk menjelaskan bahasa itu sendiri. Kesimpulan dari semiotika Roman Jakobson menghadirkan teori tentang fungsi-fungsi bahasa dalam komunikasi. Ia mengidentifikasi keenam faktor bahasa yang berperan dalam proses komunikasi dan menghubungkannya dengan 6 fungsi bahasa yang berbeda. Setiap fungsi bahasa mengandung elemen-elemen yang saling berhubungan dan mempengaruhi komunikasi secara keseluruhan. Akhirnya, dengan memahami teori semiotika Roman Jakobson, kita dapat lebih mendalam tentang proses komunikasi bahasa dan pemaknaan di dalamnya. Teori ini tetap relevan dan memberikan kontribusi penting dalam bidang linguistik dan sastra hingga saat ini. Selanjutnya yang keempat ada metasemiotika Louis Himself. Metasemiotika menurut Louis merujuk pada sebuah pendekatan yang berfokus pada struktur dan hubungan antara tanda dalam sistem semiotik yang lebih luas. Dalam kerangka pemikiran Louis, metasemiotika adalah cara untuk menganalisis dan menggambarkan sistem tanda dan mekanisme pembentuk makna yang ada di baliknya, dengan tujuan untuk memahami bagaimana tanda bekerja dalam sistem komunikasi yang lebih besar. Louis mengembangkan konsep ini untuk menunjukkan bahwa analisis tanda tidak hanya terbatas pada hubungan langsung antara bentuk dan makna dalam komunikasi sehari-hari, tetapi juga mencakup struktur dan aturan yang mendasari bagaimana sistem tanda bekerja di berbagai konteks budaya dan sosial. Louis berfokus pada struktur bahasa dan sistem tanda. Dan konsep utama yang dia kembangkan adalah tentang hubungan antara bahasa, linguistik, dan semantik makna, serta bagaimana keduanya beroperasi dalam komunikasi. Model semiotika Louis Himself adalah salah satu pendekatan strukturalis dalam teori tanda yang lebih mendalam, mengembangkan ide-ide dasar dari Ferdinand de Saussure. Selanjutnya ada contoh iklan di mana sebuah iklan parfum yang menampilkan seorang model wanita menggunakan gaun berwarna merah berjalan dengan percaya diri di ballroom yang mewah layaknya fashion show, diiringi dengan suara latar yang romantis dengan slogan yang berbunyi keanggunan yang tercium. Iklan ini bertujuan untuk menjual lebih dari sekedar parfum, tetapi juga gaya hidup sosial dan kemewahan. Selanjutnya yaitu ada pemikiran dari teori ini, yaitu yang pertama ada ekspresi atau expression. Ekspresi merujuk pada aspek formal bahasa yang tampak seperti bunyi, huruf, dan kata-kata. Ini adalah dimensi fisik dan konkret dari bahasa yang dapat diamati didokumentasikan. Misalnya ketika kita berbicara tentang kata mawar, maka bentuk bunyi mawar adalah bagian dari ekspresi. Yang kedua ada konten. Konten mencakup makna atau isi dari bahasa tersebut. Ini adalah dimensi abstrak bahasa yang berhubungan dengan representasi konsep, ide, atau benda di dunia nyata. Hubungan antara ekspresi dan konten
Salah satu kontribusi utama Lewis adalah menjelaskan bagaimana ekspresi dan konten saling berhubungan dalam membentuk bahasa yang berarti. Dalam teori dikotomi Lewis, ekspresi dan konten saling terkait dalam bentuk relasi form dan substance. Dalam teori dikotomi Lewis, dua konsep kunci yang sangat penting adalah form dan substance. Kedua konsep ini berperan dalam membentuk bahasa, baik dalam aspek ekspresi maupun konten. Selanjutnya ada form. Form merujuk pada aspek fisik dan struktural bahasa yang tampak dan dapat diidentifikasi secara konkret. Dalam konteks ekspresi, form mengacu pada urutan bunyi dan kata-kata yang membentuk kalimat atau ungkapan. Dalam konteks konten, form mencakup tata bahasa dari konsep dan ide dalam pikiran. Contoh penggunaan form dalam kalimat adalah: pertama, dalam ekspresi, urutan bunyi dan kata-kata. Saya belajar bahasa merupakan form dari kalimat tersebut. Kedua, dalam konten, tata bahasa konsep tentang belajar bahasa adalah form dari konsep tersebut. Ketiga, dalam bahasa tertulis, form dapat diamati dengan huruf-huruf yang disusun menjadi kata-kata kalimat. Sementara dalam bahasa lisan, form terdapat dalam bunyi-bunyi yang diucapkan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Selanjutnya ada substance. Zat atau substance merujuk pada aspek abstrak bahasa yang membawa makna atau isi dari form. Substance memberikan makna pada form dan memberikan batasan pada bahan tanpa bentuk, yang kemudian membentuk makna yang teridentifikasi. Contoh penggunaan substance dalam kalimat adalah sebagai berikut. Dalam substance, saya sedang belajar bahasa adalah makna yang terkandung dalam urutan bunyi dan kata-kata tersebut, yaitu pesan bahwa penutur sedang melakukan tindakan belajar bahasa. Selanjutnya ada hubungan antara form dan substance. Dalam teori dikotomi Lewis-Hamsif, form dan substance saling berhubungan dan bergantung satu sama lain. Substance memberikan arti pada form, dan form menjadi wadah yang menyampaikan substance. Tanpa substance, form akan menjadi kumpulan bunyi atau huruf yang tidak memiliki makna atau isi. Tanpa substance, form akan menjadi kumpulan bunyi atau huruf yang tidak memiliki makna atau isi. Sebagai contoh hubungan form dan substance yaitu ketika seorang mengucapkan mawar, form dari kata tersebut adalah urutan bunyi ma-war. Substance dari kata tersebut adalah makna konsep tentang bunga berduri yang beraroma sedap dengan berbagai warna. Kesimpulan dari metasemiotika Louis Hegel himself berfokus pada analisis tanda dalam dua level yang saling terkait, bentuk dan substansi. Dalam pandangannya, tanda bukan hanya sekedar hubungan antara penanda dan petanda, tetapi juga merupakan bagian dari sistem yang lebih kompleks yang melibatkan struktur dan konteks sosial. Yang kelima yaitu ada semiotika Roland Barthes. Beliau menyatakan bahwa semiologi adalah tujuan untuk mengambil berbagai sistem tanda seperti substansi dan batasan, gambar-gambar, berbagai macam gestur, berbagai suara musik, serta berbagai objek yang menyatu dalam system of significance. Berfokus pada bagaimana makna tidak hanya tergantung pada hubungan antara tanda dan objek yang diwakili, tetapi juga pada konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Model semiotika Roland Barthes tertuju pada analisis bagaimana makna terbentuk melalui tanda dalam budaya dan komunikasi. Barthes mengembangkan pendekatan semiotik yang lebih luas dengan menekankan interaksi antara tanda, pembaca, dan konteks sosial budaya. Selanjutnya ada teori tentang semiotika ini. Yang pertama ada signifikan. Signifikan dapat dipahami sebagai sebuah proses yang berupa tindakan yang mengikat signifier dan signifid dan yang menghasilkan sebuah tanda. Dalam proses tersebut, dua bagian dari sebuah tanda tergantung satu sama lain, dalam arti bahwa signifid diungkapkan
melalui signifier dan signifier diungkapkan melalui signified. Yang kedua ada denotation dan connotation. Dalam semiotika, denotation dan connotation adalah dua istilah yang menggambarkan hubungan antara signifier dan signified. Selain itu, denotation dan connotation juga menggambarkan sebuah perbedaan analisis yang dibuat antara dua jenis signified dan denotatif signified dan konotatif signified. Yang ketiga ada meta-language atau myth atau mitos. Pada bagian akhir dari bukunya yang berjudul Mitologis, Roland Barthes mengkombinasikan beberapa contoh kasus ke dalam satu teori diramu melalui tulisannya yang berjudul Myth Today. Barthes mencoba untuk mengkonseptualisasikan mitos sebagai sebuah sistem komunikasi. Oleh karena itu, sebuah pesan tidak dapat mungkin menjadi sebuah objek, konsep, atau gagasan, melainkan sebuah bentuk signifikan. Ia juga menganalisa proses mitos secara jelas dengan menyajikan contoh-contoh yang di kasus. Kesimpulan dari mempelajari semiotika dapat menjadi kita lebih menaruh perhatian pada peran psikis dan peran yang kita dan orang lain mainkan dalam membentuk realitas sosial. Dengan menggali berbagai macam perspektif, semiotika ini dapat menyadari bahwa informasi atau makna yang tidak disajikan di dunia. Makna tidak dikirimkan kepada kita, namun kitalah yang secara aktif menciptakan makna berdasarkan kode-kode yang ada. Yang selanjutnya ada semiotika Umberto Eco. Beliau adalah salah satu tokoh utama dalam perkembangan teori semiotika modern. Dalam pandangan Eco, semiotika adalah ilmu tentang tanda dan proses produksi makna melalui tanda. Eco memperluas batasan semiotika yang sebelumnya terbatas pada bahasa dan komunikasi verbal untuk mencakup segala bentuk tanda dan simbol dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk gambar, warna pakaian, perilaku, dan media lainnya yang menyampaikan makna. Teori semiotika Umberto Eco ini terfokus pada pembentukan makna melalui sistem tanda yang lebih kompleks, dengan perhatian besar dan interaksi antara teks, konteks, dan pembaca. Ia menekankan bahwa makna adalah sesuatu yang tidak tetap, melainkan terbentuk melalui proses interpretasi yang dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya. Eco juga memperkenalkan konsep-konsep seperti intelektualitas, model pembaca ideal, dan makna dalam budaya populer untuk memperluas pemahaman kita tentang bagaimana tanda berfungsi dalam komunikasi. Beberapa pengertian dan konsep menurut Umberto Eco yaitu yang pertama ada tanda dan makna. Beliau mengembangkan gagasan Ferdinand de Saussure tentang tanda dan menekankan bahwa hubungan antara penanda atau petanda bersifat arbitrary dan dipengaruhi oleh konteks budaya. Ini menunjukkan bahwa makna tidak bersifat tetap, melainkan dapat berubah tergantung pada konteks budaya dan sosial. Yang kedua ada kode. Dalam penandaan, Eco tidak dapat dalam pandangan Eco, tanda tidak dapat dipahami secara terpisah, mereka bergantung pada kode, yaitu sistem aturan yang mengatur interpretasi tanda. Kode ini penting dalam proses komunikasi karena memungkinkan tanda untuk memiliki makna yang dapat dipahami oleh orang lain. Yang ketiga ada pembaca sebagai produsen makna. Eco menekankan bahwa makna tidak hanya berasal dari tanda itu sendiri, tetapi juga dari interpretasi pembaca. Dalam The Open World, yang menjelaskan bahwa karya seni atau teks bersifat terbuka untuk berbagai interpretasi, dan pembaca berperan aktif dalam menciptakan makna. Yang keempat ada model komunikasi semiotik. Eco menggambarkan komunikasi sebagai proses di mana pengirim menyandikan pesan dalam bentuk tanda dan penerima mendekode pesan tersebut berdasarkan kode yang sama. Jika kode pengirim dan penerima berbeda, akan terjadi kesalahpahaman atau noise. Yang kelima ada produksi dan konsumsi budaya. Eco juga membahas bagaimana tanda digunakan dalam budaya populer dan media massa. Dalam A Theory of Semiotics, ia menjelaskan bagaimana tanda-tanda dalam budaya modern seringkali dirancang untuk menciptakan
konsensus atau manipulasi, terutama dalam konteks iklan dan propaganda. Yang keenam ada semiotika dan ideologi. Beliau menunjukkan hubungan antara tanda, kode, dan ideologi. Ia mengkritik bagaimana ideologi tertentu dapat menggunakan tanda untuk membentuk cara berpikir masyarakat, baik dalam konteks politik maupun media. Dan terakhir yaitu kesimpulan, mempelajari semiotika Umberto Eco, kita tidak hanya memahami bagaimana makna diciptakan, tapi juga diajak untuk berpikir kritis tentang proses komunikasi, interpretasi, dan interaksi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada teori semiotika Jacques Derrida. Teori semiotika Jacques Derrida sering dikaitkan dengan konsep dekonstruksi, yang merupakan salah satu pendekatan utama dalam filsafatnya. Meskipun Derrida tidak secara langsung mengembangkan teori semiotika seperti halnya Ferdinand de Saussure atau Charles Sanders Peirce, ia memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tanda dan hubungan antara bahasa, makna, dan realitas. Model teori semiotika Derrida berfokus pada ketidakstabilan makna, di mana hubungan antara tanda dan makna tidak pernah tetap atau tetap. Konsep-konsep seperti difference, dekonstruksi, dan kritik terhadap oposisi binär menjadi pusat pemikirannya. Pendekatan Derrida menentang pemahaman konvensional tentang bahasa dan makna, dan lebih menekankan pada keterbukaan makna yang tidak pernah selesai, selalu tergantung pada hubungan dengan tanda lain. Derrida melihat tanda sebagai sesuatu yang tidak memiliki makna tetap, melainkan makna tergantung pada konteks dan selalu berubah. Ia mengkritik pandangan bahwa tanda memiliki hubungan langsung dan makna tertentu. Konsep terkenal Derrida adalah dekonstruksi, yang bertujuan untuk membongkar struktur dominan dalam teks atau ideologi dengan menunjukkan asumsi dasar dalam sistem pemikiran. Melalui dekonstruksi, ia memperlihatkan ketidakseimbangan dan ketidakpastian yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Hal ini menekankan bahwa makna tergantung pada hubungan antar tanda yang selalu berubah. Derrida juga mengkritik oposisi binär, di mana satu sisi dianggap lebih penting daripada yang lain, dan menunjukkan bahwa oposisi ini tidak selalu setara dan saling tergantung. Melalui teori semiotikanya, Derrida mengajak kita untuk mempertanyakan struktur stabil dalam bahasa dan budaya, menyadari bahwa makna senantiasa ditangguhkan dan tidak pasti. Pendekatan ini berkontribusi penting dalam kajian kritis berbagai disiplin ilmu. Kesimpulannya, model teori semiotika Derrida berfokus pada ketidakstabilan makna, di mana hubungan antara tanda dan makna tidak pernah tetap. Konsep-konsep seperti difference, dekonstruksi, dan kritik terhadap oposisi binär menjadi pusat pemikirannya. Pendekatan Derrida menantang pemahaman konvensional tentang bahasa dan makna, dan lebih menekankan pada keterbukaan makna yang tidak pernah selesai, selalu tergantung pada hubungan dengan tanda lain. Yang kedelapan ada semiotika Julia Kristeva. Julia Kristeva dikenal karena memadukan pemikiran strukturalisme, psikoanalisis, dan feminisme dalam teori semiotikanya. Kontribusinya yang paling terkenal adalah konsep semiotika yang mencakup dimensi emosional, nonverbal, dan preverbal dari bahasa. Melalui konsep semiotika ini, Kristeva menunjukkan pentingnya unsur-unsur irasional dan emosional dalam pemahaman bahasa dan teks sastra. Teori semiotika Julia Kristeva berfokus pada struktur bahasa, makna, dan proses pembentukan identitas dalam kaitannya dengan aspek linguistik, psikoanalisis, dan sosiologi. Kristeva mengembangkan konsep-konsep baru dalam semiotika dengan menggabungkan pemikiran strukturalisme dan psikoanalitik, serta berusaha untuk menunjukkan bagaimana bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga ruang pembentukan subjek dan makna. Menurut Julia Kristeva, bahasa memiliki dua dimensi yang saling melengkapi, semiotik dan simbolik. Kedua dimensi ini saling terkait dan berinteraksi dalam penggunaan bahasa sastra. Menurut Kristeva, menunjukkan interaksi kreatif antara keduanya, menggabungkan norma sosial dan elemen emosional dan logis yang membuatnya ekspresif dan dapat mempengaruhi pembahasan secara emosional dan intelektual.
Teori semiotika Kristeva memberikan pandangan baru dalam studi secara modern, menekankan pentingnya elemen emosional dalam teks sastra dan kemampuannya untuk mempengaruhi pemahaman pembaca. Dengan memperkenalkan dimensi semiotik, analisis teks dapat lebih mendalam, mencari makna tersembunyi dan menggapai efek estetika yang dihasilkan. Kesimpulan yang bisa diambil dari semiotika Julia Kristeva yaitu kontribusi yang berharga dalam studi sastra dan pemahaman tentang bahasa dan budaya. Melalui pendekatan interdisipliner, Kristeva berhasil menggabungkan teori psikoanalisis, strukturalisme, dan posstrukturalisme ke dalam kerangka semiotiknya yang unik. Sebenarnya teori ini telah memberikan jalan bagi analisis teks yang lebih luas dan mendalam serta memperkaya pemahaman kita tentang keberagaman dan kompleksitas bahasa dan budaya. Hasilnya dalam konteks sosial budaya yang terus berkembang, semiotika Julia Kristeva tetap relevan dengan menekankan pentingnya keberagaman dan menghormati perbedaan di antara kita. Yang terakhir ada semiotika milik John Fiske. John Fiske menjelaskan semiotika membahas 3 pokok bahasan penting, yaitu yang pertama, tanda itu sendiri. Hal ini terdiri dari atas studi tentang berbagai tanda yang berbeda, cara tanda-tanda yang berbeda itu dalam menyembunyikan makna, dan cara tanda-tanda itu terkait dengan manusia yang menggunakannya. Tanda adalah konstruksi manusia dan hanya bisa dipahami dalam artian manusia yang menggunakannya. Yang kedua ada kode atau sistem yang mengorganisasikan tanda. Studi ini mencakup cara berbagai kode dikembangkan guna memenuhi kebutuhan suatu masyarakat atau budaya atau untuk mengeksploitasi seluruh komunikasi yang tersedia untuk mentransmisikannya. Yang ketiga ada kebudayaan tempat kode dan tanda bekerja. Ini pada gilirannya bergantung pada penggunaan kode-kode dan tanda-tanda itu untuk keberadaan dan bentuknya sendiri. Berbicara konsep tanda, maka tidak dapat dilepaskan dengan konsep makna. Semua model makna memiliki bentuk yang luas dan miring. Masing-masing memperhatikan 3 unsur yang mesti ada dalam setiap studi tentang makna, antara lain A. Tanda, B. Acuan tanda, dan C. Penggunaan tanda. Sebuah tanda menandakan sesuatu selain dirinya sendiri, dan makna meaning adalah hubungan antara suatu objek atau ide dalam suatu tanda. Konsep dasar ini mengikat bersama seperangkat teori yang amat luas berurusan dengan simbol, bahasa, wacana, dan bentuk nonverbal. Teori-teori yang menjelaskan bagaimana tanda berhubungan dengan maknanya dan bagaimana tanda disusun. Konsep semiotika John Fiske menekankan interaksi antara teks, media, audiens, dan konteks sosial. Makna dalam media berkembang di mana audiens tidak hanya menginterpretasikan secara literal, tetapi juga terlibat dalam negosiasi dan kritik terhadap ideologi yang ada. Audiens aktif membentuk makna dan identitas dalam budaya populer. John Fiske seorang ahli komunikasi dan teori budaya, mengembangkan teori semiotika untuk menganalisis cara-cara di mana makna ditransmisikan dalam masyarakat, terutama melalui media massa. Menurut Fiske, semiotika adalah studi tentang tanda dan bagaimana tanda-tanda ini digunakan untuk menciptakan makna dan komunikasi. Dalam teorinya, Fiske menggabungkan konsep-konsep dari semiotika struktural, terutama dari Ferdinand de Saussure, dan teori budaya, serta memperkenalkan beberapa ide yang penting dalam memahami bagaimana budaya memproduksi makna. Fiske menekankan bahwa tanda-tanda tidak hanya berupa kata-kata atau gambar, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang dapat dipahami sebagai tanda, seperti suara, gerakan, atau simbol dalam media. Tanda terdiri dari 2 bagian penanda signifier, yaitu bentuk fisik dari tandanya misalnya, dan petanda, yaitu makna yang terkandung dalam tanda tersebut. Dalam budaya dan media, kode ini mengacu pada cara-cara khusus yang membentuk dan mengartikan makna. Fiske juga menekankan pentingnya hubungan antara teks-teks media yang berbeda dalam bentuk makna. Dengan menggunakan teori semiotika, Fiske menganalisis bagaimana media menciptakan makna dalam masyarakat dan bagaimana audiens dapat menginterpretasikan tanda-tanda tersebut. Dalam konteks ini, teori semiotika menjadi alat yang kuat untuk memahami dinamika komunikasi
dalam dunia yang penuh dengan simbol representasi.